kita dengarkan bersama. Mohon duduk tenang. Langsung beliau minta tausiah kepada yang terhormat Ahinal Kiram Habib Jindan dari Jakarta. Dengan penuh ketawaduan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini memperingati hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sekarang ini merupakan 1442 tahun sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian agung dan demikian berkesan sehingga dijadikan sebagai momentum awal penghitungan tahun bagi umat Islam. Tahun Hijriyah bukan tahun Arab, sebab orang Arab dahulu tidak berhitung tahun berdasarkan dari hijrahnya Nabi Muhammad. Ada yang berhitung dengan kejadian-kejadian besar tertentu yang menimpa mereka. Barulah di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab dimulai penghitungan tahun tersebut sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para pembesar sahabat lainnya yang sepakat semuanya memulai tahun 1 adalah sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah saat berhijrah. Nabi Muhammad sebelum masuk Madinah mampir di Quba, mendirikan masjid di sana. Dan masjid Quba tersebut demikian istimewa hingga Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatadhahharu. Masjid yang dibangun atas dasar takwa. Dan Allah Ta'ala nyatakan min awwal yaumin, dari hari pertama. Hari pertama bagaimana itu? Disebut hijrahnya Rasulullah, sebab masjid itu adalah masjid yang dibangun pertama ketika Rasulullah hijrah sebelum Nabi datang ke Madinah. Sehingga dikatakan bahwasanya min awwal yaumin, dari hari pertama. Maka ini adalah satu dalil dimulai penghitungan pertama sejak hijrahnya Rasulullah, itu adalah tahun pertama. Saudara-saudara sekalian, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian berkesan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya ada 2 hari yang tidak terlupakan, yang tiada bandingnya. Hari yang pertama, kata Sayyidina Anas bin Malik, adalah hari masuknya Rasulullah ke kota Madinah, hari hijrahnya Nabi Muhammad. Apa kesannya? Istanara minha kullu syai'. Begitu Rasulullah masuk ke Madinah, segala sesuatu yang ada di Madinah menjadi bercahaya, terang benderang, menjadi nyaman, tentram, beda begitu dimasuki oleh Rasulullah. Dan hari kedua yang tiada bandingnya adalah hari wafatnya Rasulullah. Adzlama minha kullu syai'. Segala sesuatu yang ada di Madinah rasanya gelap gulita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin beliau masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau pun juga lahir 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Dan beliau wafat pada 12 Rabiul Awal hari Senin juga sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, kita tahu Nabi sebelumnya di Mekah diganggu, diteror
Keluar dari Mekah juga ketika hijrah, malam hijrah Nabi Muhammad akan dibunuh. Diprovokasi 40 suku untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi datang izin dan perintah dari Allah atas Nabi Muhammad untuk berhijrah, maka Rasulullah berhijrah, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan di dalam hijrah tersebut, di bawah kejaran kaum musyrikin yang ingin membunuh Rasulullah, Rasulullah nginep di Goa Thur 3 malam. Tidak ada bantal, tidak ada kasur, di Goa 3 malam. Perjalanan yang seharusnya ditempuh jarak antara Mekah dan Madinah hanya 7 hari, ditempuh oleh Nabi Muhammad selama 15 hari. Dan Rasulullah dikejar di perjalanan tersebut hingga akhirnya setelah perjalanan panjang setengah bulan masuk ke kota Madinah. Tatkala masuk ke kota Madinah, misi Nabi Muhammad bukan membalas dendam, bukan melampiaskan amarah, bukan keinginan untuk melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang menjahati Rasulullah. Rasulullah ketika sampai di Madinah disambut oleh semua orang, dan Nabi seraya berkata, memanggil, menyapa, semuanya disapa. Ayyuhan nas, sekalian manusia. Semuanya disapa oleh Rasulullah. Yang muslim, yang non muslim, Yahudi, Nasrani, musyrikin juga disapa oleh Nabi Muhammad. Bahkan semua muslimin yang berlatar belakang dari kaum Ansor ataupun para pendatang, orang yang hijrah. Dan mereka yang hijrah bukan cuma dari Mekah, dari berbagai daerah, dari Yaman, dari Persia, dari mana tempat, semuanya ada. Dan yang berada di Madinah, kaum Ansor, bukan dari satu suku, dari banyak suku. Yang utama adalah suku Aus dan suku Khazraj yang selama puluhan tahun, ratusan tahun saling berperang. Dan tidak ada aturan dan tatanan kenegaraan manapun yang berhasil mendamaikan mereka kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam datang membawa solusi kedamaian. Islam datang bukan ngajak orang untuk saling berkelahi dan berantem. Islam datang mendamaikan, mengakurkan. Islam datang bukan sebagai problem baru, tetapi sebagai solusi bagi semua problem. Ketika kalau ada orang bilang Islam masuk ke kampung saya, dakwah masuk ke kampung saya, ustadz masuk ke kampung saya, jadi rusuh, jadi kacau. Bukan Islamnya yang kacau, tetapi yang bawanya yang nggak beres. Islamnya dari zaman Nabi Muhammad SAW nggak bikin ribut, nggak bikin kacau. Kalau tahu-tahu masuk ke satu kampung bikin ribut, bikin kacau, nah bukan Islamnya yang nggak beres, tetapi yang bawanya nggak beres, yang menyajikannya nggak beres, bikin rusuh, bikin kacau, bikin ribut, bikin polemik. Bukan Islamnya, orangnya. Siapa orangnya? Gerangan. Karena itu Ibn Sirin bilang, inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama. Lihat-lihat, kita ambil agama kita dari siapa sumbernya, jangan salah orang. Agama dari dulu bawa damai. Kalau bikin rusuh, nah yang salah bukan agamanya, bukan Islamnya. Siapa nih yang bawa? Itu yang gak beres. Rasulullah SAW datang ke Madinah mau dibunuh, diperangi, dikejar. Sampai ke Madinah, Nabi Muhammad bukan memprovokasi massa. Tidak bilang, hei muslimin, kumpulkan senjata, potong, sembelih orang-orang kafir yang ada di Madinah. Tidak. Hei muslimin, kumpulkan senjata, kita serbu musyrikin yang ada di Mekah. Tidak. Atau Nabi Muhammad datang tahu-tahu mencaci, hei musyrikin, teman-teman kamu tuh yang ada di Mekah mengganggu saya. Tidak. Tidak mengeluh, tidak memaki, tidak mencaci, tidak menghasut, tidak memprovokasi. Nabi menyapa, semua orang disapa, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Sehingga semua muslimin, musyrikin penasaran statement apa yang akan dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi cuma bilang, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Semua pihak, semua manusia, semua orang dari latar belakang suku, agama manapun harus punya peran menyebarkan salam, yakni kedamaian.
manusia semua, yang muslim, yang non muslim, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, sebarkan keakuran, keharmonisan antara sesama. Afshu salam, sebarkan salam. Silul arham, sambung silaturahmi kalian. Mentang-mentang ikut Islam, masuk agama Islam, terus memutuskan silaturahmi, bukan itu ajaran Rasulullah. Tetap sambung Islam kalian, tetap sambung silaturahmi kalian. Wa at'imut ta'am, beri makan kepada siapa? Yang muslim dan ataupun yang non muslim. Ya, zakat hanya diperuntukkan untuk orang Islam. Iya, hewan kurban, daging kurban hanya untuk orang Islam. Betul. Tetapi ada selain daripada itu semua, boleh kita berikan kepada non muslim sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Muhammad menjamu siapapun yang bertamu kepada Rasulullah. Ada rombongan biarawan dari Najran bertamu kepada Rasulullah, dan rombongan biarawan orang-orang Kristen dari Najran yang berkunjung kepada Nabi Muhammad, mereka berkunjung dengan kesombongan, dengan penentangan. Tapi dalam perdebatan tersebut Rasulullah tetap menjamu mereka. Begitu tiba waktu sholat, waktu sembahyang mereka bilang, sekarang sudah tiba waktu sembahyang kami minta izin mau sembahyang, ada tempat mana kami mau sembahyang? Diberikan tempat oleh Rasulullah, sana di bagian belakang di masjid, di bagian belakangnya sana. Sampai sedemikian rupa. Dan tidak ada orang yang lebih tegas di dalam beragama melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang paling ahli amar ma'ruf nahi munkar melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang paling asyidda alal kufar melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang paling teguh dan gigih dalam berjihad melebihi Nabi Muhammad. Tapi ini jihadnya Nabi, ini ketegasannya Nabi Muhammad. Demikian seimbang. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, silul arham, at'imut ta'am, afshu salam, beri salam, kasih makan orang, sambung silaturahmi, sallu billail wan nasu niyam, bangun malam ketika manusia tidur. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan dua tempat ditunjuk oleh Rasulullah ketika hijrah. Nabi belum tahu mau tidur di mana, mau nginep di mana. Tapi Nabi bilang, ini tempat punya siapa? Ketika untanya Rasulullah berhenti dan terduduk di suatu tanah, Nabi tanya, ini tanah siapa? Saya mau beli untuk masjid. Ditentukan tempat tersebut untuk masjid. Dan Rasulullah SAW menentukan sebuah tempat yang lain tidak jauh dari situ sebagai pasarnya kaum muslimin. Di Madinah ada pasar, tetapi Nabi menentukan sendiri mana pasar yang strategis. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW setelah itu baru menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tatkala tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, disambut oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub bilang, demi Allah, tidak ada di muka bumi rumah yang tamunya lebih agung daripada rumah saya, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Tamunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Hari pertama dihidangkan makanan. Nabi tidak makan kecuali bersama tamu. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad disediakan makan. Nabi bilang kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, panggil 7 orang dari tokoh musyrikin yang ada di lingkungan sini, ajak mereka makan bersama saya. Panggil 7 orang non muslim dari tokoh yang ada di lingkungan sini, suruh mereka makan bareng saya. Diajak makan bersama Nabi Muhammad. Nabi nggak bilang kamu najis, tidak. Apa Nabi nggak tahu ketegasan? Kamu yang tahu ketegasan. Nabi nggak tahu nahi mungkar, kamu yang kenal nahi mungkar. Kita belajar nahi mungkar dari Nabi Muhammad. Kita belajar jihad dari Nabi Muhammad. Kita belajar ketegasan dari Nabi Muhammad. Dan kita belajar kelembutan dari Nabi Muhammad. Seimbang. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, panggil 7 orang non muslim ikut makan sama saya. Diajak 7 orang makan bersama Nabi Muhammad. Selesai mereka keluar, makanan masih berkah, masih banyak. Nabi bilang, kali ini panggil 15 orang non muslim, suruh makan sama saya.
Datang 15 orang non muslim makan bersama Nabi, keluar makanan nasi banyak, kadang cuma 1 piring. Panggil 20 orang terus sampai totalnya lebih dari 70 orang yang ikut makan bersama Rasulullah. Totalnya semua yang makan. Abu Ayyub bilang, demi Allah, itu orang yang non muslim tidaklah mereka makan terus tidaklah mereka keluar pulang habis makan bersama Rasulullah, melainkan semuanya mengucap 2 kalimat syahadat, langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Belum dengar Nabi ceramah, belum dengar Nabi pidato, baru makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dakwah dengan akhlak lebih mengena daripada sekedar ucapan belaka. Sebab lisanul hal afsah min lisanil magal. Bahasa keadaan lebih fasih daripada sekedar ucapan belaka. Tetapi dengan sikap, dengan perbuatan, dengan keseharian, itu lebih fasih, lebih nyaring daripada sekedar kata-kata saja. Dan di dalam kejadian tersebut, Rasulullah SAW waktu hijrah disambut oleh masyarakat Madinah. Semuanya nyambut, menanti-nantikan kedatangan Rasulullah. Sebab mereka tahu Nabi udah sampai di Quba, sempat duduk di Quba dan menginap, dan dinanti-nantikan kedatangan Rasulullah di Madinah. Masyarakat Madinah menantikan kedatangan Nabi. Terus Rasulullah datang. Tahu siapa yang memberitahu datangnya Rasulullah? Zaman dulu nggak ada foto. Zaman dulu orang nggak tahu seperti apa wajahnya Nabi Muhammad. Bahkan ketika Rasulullah datang ke Quba, semua tahu nama, tapi wajahnya yang mana nggak tahu. Sehingga ketika datang Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, ini semua orang Quba tahu Rasulullah bersama sahabatnya datang. Cuma yang mana ya Nabi Muhammad, yang mana sahabatnya? Dua-duanya tampan wajahnya. Yang satu memang lebih bercahaya. Mereka nggak tahu yang mana yang Rasulullah, yang mana yang Abu Bakar. Hingga ketika Rasulullah duduk, orang masih belum kenalin. Begitu Rasulullah duduk, tahu-tahu matahari mulai agak tergelincir, agak miring sedikit, cahayanya menyorot wajah Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri, membuka sorbannya, menghalangi cahaya matahari agar tidak menimpa wajah Rasulullah, agar Rasulullah tidak silau. Saat itu mereka tahu, oh ternyata Nabi Muhammad ini yang duduk. Nah itu pembantunya, yakni sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Ta'zim sahabat terhadap Nabi Muhammad. Bahkan ketika Rasulullah masuk di Madinah disambut, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah datang bulan purnama kepada kita. Mana bulan purnama? Yang dimaksud bulan purnama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung zaman dulu nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak bakal dibilang, oh ini mengkultuskan Nabi Muhammad. Tidak ada yang mengkultuskan. Sahabat memuji kepada Rasulullah, nggak ada yang salah dengan pujian para sahabat terhadap Nabi Muhammad. Tapi Nabi manusia, kenapa disebutnya bulan purnama? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian cahaya dan Alkitab sebagai penjelas, penerang. yakni Alkitab, Al-Quran. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira." Wahai Nabi, kami utus engkau sebagai saksi atas umat ini, dan juga sebagai mubashir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, da'i yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah, dan cahaya lentera yang terang benderang. Nabi dibilangnya lampu yang terang benderang, sirajan munira. Sirajan munira. Nabi siraj atau manusia? Manusia. Tapi Allah Ta'ala memuji Rasulullah sirajan munira, lentera, cahaya, lampu yang terang benderang, yang bercahaya, sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari
rombongan anak-anak kecil dari lingkungan setempat dengan gendang dan rebana mereka menyambut Rasulullah, dan mereka berdendang. Anak-anak kecil, gadis-gadis kecil tersebut berdendang, nahnu fityatun min bani najjari ya habadha bi Muhammadin min jari. Kami adalah anak-anak kecil, pemuda-pemudi dari Bani Najjar. Kami berbangga sebab hari ini, mulai saat ini kami bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya tetangga kami. Begitu kata mereka, ta'zim dan hormat dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, waktu Rasulullah hijrah di kota Madinah, tiba di Madinah, datang Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ini orang-orang di Madinah masing-masing membawakan untuk kau hadiah-hadiah yang berharga, dan saya nggak punya hadiah yang paling berharga. Yang saya punya cuma satu. Apa? Anak saya hadiahkan untuk khidmat kepada engkau. Siapa anaknya? Anas bin Malik, yang saat itu usianya 10 tahun. Dia khidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Waktu Rasulullah datang usia Anas 10 tahun, waktu Rasulullah wafat usia Anas bin Malik 20 tahun. Anas bin Malik bilang, 10 tahun saya khidmat kepada Nabi Muhammad, 24 jam siang malam khidmat kepada Rasulullah. Kata Anas bin Malik, selama 10 tahun saya khidmat kepada Rasulullah, Rasulullah nggak pernah komplain, nggak pernah marah, nggak pernah ngomel untuk urusan duniawi. Nggak pernah ketika saya ngerjakan sesuatu, Nabi nggak pernah bilang, kenapa kamu kerjain hal ini? Tidak komplain. Ketika saya meninggalkan suatu perkara, Nabi nggak pernah nanya, kenapa kamu nggak kerjain perkara ini dan itu? Tidak pernah komplain atas urusan dunia, atas khidmat yang saya lakukan. Bahkan sampai disebutkan, sama istrinya pun, sama keluarganya pun nggak komplain. Disediakan makan, makan. Nggak disediakan makan, nggak komplain. Dan tidak pernah mengeluh akan hidangan yang disajikan. Nggak pernah bilang ini makanan nggak enak, ini makanan keasinan, ini makanan udah dingin. Tidak pernah komplain. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali Rasulullah datang bawa tamu ke rumah istrinya, ada makanan apa? Nggak ada makanan. Ya udah, nggak apa-apa. Ada, kalau begitu nih hari saya puasa. Sekali lagi datang, ada makanan apa? Kita nggak punya apa-apa kecuali roti gandum yang udah kering, dihidangkan. Maka Rasulullah, ada lauknya nggak? Kita nggak punya lauk apa-apa kecuali cuka lauknya, dihidangkan. Makan roti gandum dengan cuka, apa enaknya? Tapi Nabi Muhammad tidak mau istrinya kecil hati, dan Nabi Muhammad tidak mencaci makanan dan tidak pernah meremehkan nikmat sekecil apapun. Rasulullah bilang, ni'mal idam al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka ini, kata Rasulullah. Ini sebaik-baiknya lauk, cuka ini sebaik-baiknya lauk. Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai nikmat. Sampai dikatakan di antara perangainya Nabi Muhammad, kana yujillun ni'am wa indabgat. Rasulullah mengagungkan nikmat, walaupun itu nikmat kecil, halus, diagungkan oleh Rasulullah. Di jalanan ngelihat ada sebutir kurma jatuh, sebutir kurma tercecer di jalan, nggak ada orang yang mau ngambil. Dan itu hukumnya makanan yang orang atau sesuatu yang ada di jalanan yang orang nggak mau semuanya ada halal. Maka Nabi Muhammad ambil itu makanan. Siapa yang mau makan ini? Nabi bilang, seandainya saya nggak khawatir ini sebagai korma dari zakat atau sedekah, niscaya saya sendiri yang bakalan makan. Tapi korma zakat haram untuk saya makan. Buat orang boleh, buat saya nggak boleh, kata Rasulullah SAW. Mengagungkan nikmat walaupun halus, walaupun kecil. Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meremehkan apapun. Beliau bersama para sahabat-sahabatnya demikian penyayang, demikian perhatian. Sayyidina Anas bin Malik
khidmat kepada Rasulullah 10 tahun, Nabi nggak pernah komplain apapun. Anas bilang, sekali saya disuruh oleh Nabi Muhammad untuk mengerjakan suatu pekerjaan, nih bawa ini ke sana, pokoknya ada urusan dah. Diperintahkan, dikasih tugas. Nabi nungguin di rumahnya, mana Anas? Ayo ditunggu. Jalan Anas bin Malik lama nggak pulang-pulang. Nabi nungguin di rumahnya nggak pulang. Nggak taunya Anas di tengah jalan ngelihat teman-temannya lagi main, maka dia pun turut bermain di jalanan bersama mereka, lupa tugas dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah nunggu di rumahnya. Akhirnya lama Anas bin Malik nggak pulang-pulang, nggak datang. Rasul nungguin, Rasulullah keluar mencari ke arah tujuannya Anas. Berjalan Rasulullah, tahu-tahu di tengah jalan melihat Anas bin Malik lagi main. Tatkala Anas bin Malik lagi asyik main, Nabi Muhammad mengendap-endap dari belakang, itu matanya Anas bin Malik ditutup dari belakang. Anas bin Malik terkejut, lagi asyik main, tahu-tahu jadi gelap, matanya ada yang nutup. Siapa nih? Tapi begitu cium aroma tangan, ini aroma tangannya Nabi Muhammad. Tangannya halus, gak ada duanya di muka bumi. Ini cirinya tangan Nabi Muhammad. Lembut tangannya Nabi Muhammad, ini pasti Nabi Muhammad. Tapi Anas bin Malik mau ngambil kesempatan dalam kejadian tersebut, dia pura-pura gak kenal, pura-pura gak tahu. Mumpung Rasulullah mendekap saya dari belakang, menutup mata saya dari belakang, ngajak saya bermain, ini kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ya untuk ngambil berkah dari Nabi Muhammad. Maka Anas bin Malik menempelkan bagian belakang tubuhnya ini, ditempelkan ke perutnya Rasulullah, ya, sambil dia mundur dia tempelkan, ambil berkah agar bagian belakang tubuhnya bergesekan dengan perutnya Nabi Muhammad. Sambil dia berkata, siapa ini, siapa yang nutup mata saya? Pura-pura meronta, pura-pura nggak tahu. Padahal tujuannya pengen ngambil berkah, digesek tubuhnya dengan tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dibuka matanya, dilihat wajah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat wajah Rasulullah, nggak ada cemberutnya, senyum. Padahal nunggu lama di rumahnya. Terus ya Anas, saya nungguin di rumah. Naam ya Rasulullah, saya lupa main ketemu teman-teman. Sudah kamu sampaikan hajatnya saya yang saya suruh, udah dilaksanakan belum? Belum ya Rasulullah, sekarang saya laksanakan. Sayyidina Anas langsung jalan lari menunaikan hajatnya Rasulullah. Tahu-tahu pas baru jalan gitu nengok ke belakang, Rasul marah nggak ya? Nengok ke belakang, Rasulullah cuma tersenyum dan tertawa, nggak ada cemberutnya sama sekali, tidak ada cemberutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wahakala akhlaknya dan perangainya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, wajah yang ramah, wajah yang menunjukkan kesantunan, wajah yang menunjukkan kejujuran dan amanat dan kecerdasan Sallallahu alaihi wasallam, dan wajah yang penuh cinta kepada semua orang. Sayyiduna Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang ulama Yahudi. Sebelumnya ini dia adalah ulama Yahudi. Dia mempelajari dan hafal kitab Taurat, dan dia tahu di Taurat disebutkan ciri-ciri dan sifat Nabi yang terakhir. Maka Abdullah bin Salam, dia sudah mempelajari ciri Nabi yang terakhir itu. Dia tahu ada di kitab Taurat. Begitu muncul Rasulullah dari kejauhan masuk ke arah kota Madinah, Abdullah bin Salam dari jauh langsung tahu ini sesuai wajahnya yang disebutkan di Taurat. Dia bilang kepada muslimin, ya masyarakat muslimun, ada nabiyukum akbal. Hei muslimin, tuh nabi kalian datang. Tahu dari mana? Pernah jumpa? Belum pernah. Tahu dari mana? Ini wajahnya ketahuan. Wajah Islam bukan wajah penebar berita palsu. Wajah Islam bukan penebar kedengkian dan kebencian. Bukan. Abdullah bin Salam bilang, begitu aku lihat wajah Nabi Muhammad, aku tahu ini bukan wajah pendusta. Nampak dari wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah karena itu, jadilah kita wajah yang mencerminkan Islam, yang mencerminkan kejujuran, rahmat, kasih sayang, amanat, kepedulian kepada sesama. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah bin Salam datang menghadap kepada Rasulullah, masuk agama Islam. Terus Abdullah bin Salam bilang, ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang paling ditokohkan oleh masyarakat Yahudi. Tolong Islamnya saya jangan dikasih tahu dulu ke orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, kata Abdullah bin Salam. Tapi panggillah tokoh-tokoh Yahudi, kamu tanyakan apa pendapat mereka tentang saya, Abdullah bin Salam. Baik, Abdullah bin Salam sembunyi di balik ruangan yang lain. Dipanggil itu tokoh-tokoh Yahudi menghadap Rasulullah. Nabi nanya, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Maka mereka jawab, Abdullah bin Salam adalah orang yang paling alim dari orang-orang Yahudi, orang yang paling mulia di antara semua Yahudi yang ada di dunia. Abdullah bin Salam, dia orang yang paling berilmu, dan dia orang yang paling alim, dan dia orang yang paling terbaik di antara semua orang Yahudi, katanya tokoh-tokoh Yahudi. Terus Nabi bilang, kalau seandainya Abdullah bin Salam dia masuk Islam, kalian ikut? Bilang, gak mungkin, Abdullah bin Salam gak mungkin masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, kalian ikut? Ya kami ikut. Tahu-tahu Abdullah bin Salam keluar dari ruangan sebelahnya, bilang, saya Abdullah bin Salam, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang-orang Yahudi ngelihat begitu terkejut, langsung berubah ucapan mereka. Abdullah bin Salam orang yang paling bodoh, yang paling gak ngerti. Oh, dia adalah orang Yahudi yang paling hina, yang gak dianggap. Langsung berbalik. Baru berapa menit pengkhianatan yang mereka lakukan. Masya Allah. Wahada Abdullah bin Salam seorang ulama besar Yahudi masuk Islam, beriman kepada Rasulullah. Kesan pertama beliau dari Rasulullah, wajahnya bukan wajah pendusta, kata Sayyidina Abdullah bin Salam. Kalimat pertama yang saya dengar dari Rasulullah itu tadi, afsyus salam, silul arham, atimut ta'am, sallu billail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Sekalian manusia, sebarkan salam, sambung silaturahmi, kasih makan orang, sholat malam ketika manusia tidur, niscaya kalian masuk surga dengan membawa salam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Apa momentum hijrah yang mau kita ambil? Nah, sekarang kita Muharraman. Hijrah apa? Nabi Muhammad berhijrah, para sahabat berhijrah. Apa manfaat yang kita ambil dari hijrahnya Rasulullah? Jadilah kita yang turut berhijrah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwasanya istiqamah di zaman fitnah, di akhir zaman seperti zaman sekarang ini, itu pahalanya seperti hijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang memboikot larangan Allah. Kita mau hijrah, boikot, boikotlah ucapan yang haram, boikotlah perangai yang buruk, boikotlah kata-kata yang buruk, boikotlah pandangan-pandangan yang buruk yang ada di internet, yang ada di televisi. Boikot itu semua. Kita berhijrah dengan memboikot hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita saban-saban kalau ngambek ya, terhadap dunia, bilang boikot produk negara ini, boikot produk negara itu. Oke, nggak masalah. Tapi andaikan kita memboikot satu perangai buruk aja, satu akhlak yang buruk, satu sifat yang tercela, kita boikot, lebih baik daripada sejuta barang yang kita boikot daripada produk orang-orang kafir. Kita boikot produk mereka, ya nggak bakalan bisa total, nggak bisa total. Ini semuanya yang di panggung ini alat mesin-mesin ini semuanya produk kafir. Yang saya pegang juga produk non-muslim juga. Handphone yang kita punya produk orang-orang kafir, orang-orang non-muslim juga. Semuanya, sampai sepatu, sandal yang kita pakai juga produknya mereka. Begitu. Yuk kita memboikot produknya orang-orang kafir. Nah, kita rokokan tuh rokok produk siapa? Produk Islam. Nah, bukan produknya Islam itu. Waliyadzubillahi min dzalik. Tetapi memboikot satu perangai, satu sifat yang buruk. Kita memboikot ucapan yang buruk, memboikot pendengaran yang buruk, memboikot pandangan yang buruk, memboikot
sifat yang buruk, kedengkian, kebencian, iri, hasud, provokasi, namimah, memboikot, ghibah. Nah itu lebih manfaat 1000 kali daripada apapun juga. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah dan anugerahnya kepada kita sekalian. Al-Muslim man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Muslim sejati yang membuat muslimin lain selamat dari mulutnya dan tangannya. Al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa aradihim. Mu'min sejati yang membuat manusia lain merasa aman terhadap kehormatan mereka dan harta mereka. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Muhajir, orang yang berhijrah, adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan, dia boikot, dia tinggalkan, baik itu sifat, ucapan, pandangan, perbuatan, ataupun benda-benda yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara para salihin yang sejak kecil dia bilang, ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Dari kecil saya tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh, bahkan terlintas di benak saya buat ngerjain yang makruh, nggak pernah terlintas di benak saya untuk melakukan perbuatan yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah muhajir yang sejati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Masjid ini diberikan keberkahan, para jamaah kita semuanya diberikan keberkahan, mobil khusus panitia pelaksana yang terlibat, yang andil di dalam acara yang mulia ini. Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala berikan taufik, para pemimpin kita, para pejabat kita, para tokoh masyarakat kita, para ulama, para asatidzah, para guru-guru, orang tua kita, kerabat, suami kita, semua yang hadir tempat ini, dan jamaah masjid diberikan keberkahan oleh Allah, dijaga dari keburukan, dijaga dari musibah, dijauhkan bala, wabah, penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala penuhi hati kita dengan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tahun 1442 Hijriah ini menjadi tahun kemenangan, tahun kejayaan, tahun pertolongan Allah bagi seluruh umat manusia, bil khusus seluruh umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Demikianlah ceramah agama atau tausiah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan tahun baru Hijriah 1442 Hijriah ini, yang penting kita hijrah qalbiyah. Yang tadinya tidak mau sholat, mudah-mudahan rajin sholat. Yang tadinya pelit, mudah-mudahan jadi dermawan. Amin ya rabbal alamin. Beliau langsung ke mobil, iringi dengan sholawat. Ada Ika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Kasih jalan ya Rasul salam alaika ya Habib alaika
salam alaika ya Habib salam